Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain. Amin. Kafa bin najati, kafa was cukup. Benar ya? Kafa bin najati ini ya. Kafa was cukup bin najati kelawan keselamatan. Kafa was cukup bin najati kelawan keselamatan. Selamat sangka apa? Minan nari saking geni neraka. Sing cukup apane masubatan, apane ganjaran utawa piwales apik. Masubatan apane ganjaran utawa piwales apik. Wa kafalan was cukup bihirmanil jannati kelawan kacegah mlebu swarga. Bihirmanil jannati kelawan kacegah mlebu swarga. Uqubatan apane siksane. Uqubatan apane dadi siksa atau siksane. Pun ini terkait betapa kita harus mensyukuri sebuah kenikmatan ketika memang ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala selamat saka neraka. Selamat tok iku wis apik kata beliau. Kafa bin najati minan nari mathuba. Sungguh dianggap sudah selamat dari neraka itu sudah ketika kita sudah ditakdir oleh Allah, bagian kita itu tidak di neraka. Divonis orang mlebu neraka mawon niku sudah menjadi ganjaran luar biasa. Begitu juga sebaliknya, sungguh menjadi siksaan yang nyata ketika kita sudah dicap untuk tidak boleh masuk swarga. Saya pernah cerita bahwasanya nanti di akhirat itu kan ono wong-wong, ada orang-orang yang terpeleset mlebu neraka, dan ketika mereka sudah selesai di neraka alias dosa-dosanya pun resik ya, ibaratnya pakaian itu kotor-kotorannya sudah dibersihkan, maka mereka otomatis mentas ya. Mentas itu jenenge mentas ngopo? Bahasa Indonesia nih. Pokoknya mentas, keluar dari neraka. Ketika keluar dari neraka mereka bilang alhamdulillah. Wis muni alhamdulillah. Metu kon neraka tok, durung swarga iki. Alhamdulillah Allah sudah memberikan saya sebuah kenikmatan yang mana semua orang di dunia ini tidak ada yang mendapatkannya. Lagi metu neraka rasanya wis syukure luar biasa. Dan mereka nanti kan jadi al-a'raf ya, menjadi orang-orang yang dipeme dhisik, wong bar dibakaran dipeme dhisik ben apa awu-awune gosong-gosongi ilang cil. Sing model-model jilbo ya bakal piye coba ya. Awune ilang iki, Bu. Akhirnya mereka ketika keluar rasanya pun seneng. Padahal yang mlebu swarga wis akeh lho. Dhek urung weruh swarga. Kemudian setelah itu terdengar gemericik air, terdengar angin sepoi-sepoi dari swarga. Terus lagi kerungu, ya Allah ini ku napa ya Allah? Oh iku nganu aliran air swarga. Aliran air swarga. Sebelum air kalau enggak salah aup-aupan nggih. Kalau enggak salah pohon. Ada pohon rindang. Wah, ketok nek cara ndok kene kan nek ana wit gedhi, wit ringin, ora ringin ya, ringin konotasinya nanti gendruwo napa ya? Sajen ya. Pokoknya ada pohon yang rindang yang nyaman. Itu masih di luar swarga, masih di luar kawasan swarga. Itu dia merasa tertarik untuk ke sana, Akhirnya minta kepada Allah, ya Allah, niku wonten pohon rindang yang di situ saya nggak bisa mencapainya. Iku kan pun gawing ya Allah. Mbok tulung di kula dekekke mriku mawon. Terus dijawab, jarene mau syukur metu kon neraka, merasa orang yang paling hebat karena mendapatkan kenikmatan yang tidak pernah dirasakan oleh orang satu dunia mung kowe tok. Niku gawing kok, kurang sithik. Ya wis. Akhirnya digiring gone pohon. Setelah anginnya sepoi-sepoi, setelah merasakan kenikmatannya, burung swarga terdengar dari dari balik
sebuah tembok besar itu terdengar suara anak-anak, suara riang, wong guyon-guyon. Nah, nek wong guyon ning swarga niku berarti seneng. Ning akhirat nek menawa mlebu neraka iku ora ana wong guyon. Ora ana wong guyon. Anane wong gembor-gembor, anane wong do tangisan. Akhirnya dia pengen lho niku swara napa iku? Swarane penduduk ahli swarga. Kok suarane banyu kalau pengen minum airnya. Oh jaremu mau wis cukup tekan kene, tekan pohon iki kok jaluk meneh iku maksudnya piye? Gawe Gusti, sithik niku lho, mung karek ngarepan niku lho, mbok yo anggere dikirimke mriki mawon. Yes. Tapi bariku aja jaluk neh ya. Nggih, mboten jaluk meleh. Setelah itu kan air kemudian yang langsung tembok swarga kan. Gawe wis karek mlebune. Wis karek mlebune. Akhirnya ya Allah, betapa enaknya mereka ini berbahagia, lari-larian, kejar-kejaran, gudak-gudak bidadari, ngerojolno katoke bidadari. Misalnya seperti itu ya. Enak gitu, betapa suara desahannya bidadari, misalnya seperti itu. Menggos-menggos atas rak kuat ya. Akhirnya mbok yo arep jaluk ke wah asline. Tapi wis apa kepengin banget. Gusti kan swarga penting ngene ngarepan mripat niku mosok kula mboten dilebokke. Lho jaremu mau rak njaluk lho. Wis kan kene rasa aneh-aneh. Ya Allah jenengan ampun ngoten sakake kalih kula. Gawe Gusti. Kula tak melu mlebu mawon. Akhirnya mlebu swarga dan jadi orang yang akhiru man yadkhulul jannah. Hadis itu masyhur. Coba sampean cari hadis ini akhiru man yadkhulul jannah. Orang yang paling terakhir mlebu swarga. Setelah itu kan bahasanya atas tahzi'ubi wa anta rabbul alamin. Wis mlebu swarga aja njaluk neh-neh kan ngono. Dijawab sama hamba tersebut. Astas tahzi'ubi wa anta rabbul alamin. Ya Allah jenengan kenemenan wis dadi pangeran iki ngenyek-ngenyek kula. Iki ngenyek-ngenyek kula mlebu swarga paling akhir iki gambarnya dipermainkan. Mosok jenengan rabbul alamin mempermainkan hamba yang lemah dari neraka ini. Jadi mangke ya ada saja orang-orang yang masuk swarga telat iku ya ono. Nah, dan kita ini kan ketika reti ono sing luweh keri kok kene berarti kan rodok bangga ya. Wah, kowe ndak mburi, Bro. Saya enggak menyebut nama, enggak menyebut nama. Misalnya sapa ndak kene ya Tommy lah, Tommy yang sudah keluar. Ya Tom, keri kan mlebu swarga Tom. Misalnya gitu. Gimana rasanya dipermainkan sama Tuhan misalnya gitu. Anu Gusti Allah kok pengene apa jenenge guyon kok malah dhek sepaneng ya. Ora ana wong metu kon neraka terus ora bakal mlebu swarga iki mboten enten. Bar metu kon neraka mesti mlebu swarga. Ngene kuwi hanya ben resik lah ngono kok baper. Atas tahzi'ubi bahasanya jetal. Atas tahzi'ubi wa anta rabbul alamin. Jenengan itu pangerane alam dan pangeran segala dari segala Tuhan kok mempermainkan hamba yang lemah seperti saya. Emosi. Ya monggo lah kalau pengen jadi akhiru mayadkhulul jannah itu sudah ada skripnya tinggal diamalkan. Sudah ada gambarannya. Makanya itu tadi saya ceritakan dhek metu kon neraka mawon rasane pun suweneng masubah. Kafa bin najati minan nari masubah. Ketika dia sudah tidak menjadi ahli neraka saja, dia itu sudah merasakan itu sebuah pahala yang besar. Begitu juga sebaliknya ketika swarga ning ngarepan koyok dipermainkan sama Tuhan tadi bahasanya, dipermainkan sama Tuhan. Makanya itu apa? Kita ini bisa dibayangkan koyok opo rasane mlebu swarga paling akhir. Koyok opo rasane mlebu swarga paling akhir. Iku cara ati ngono piye ya? Ya wis pokoke urip ning swarga lah pokoke minimal ngono aja metu kok swarga. Rasane kan isin nggih, isin. Makanya kita ambillah salah satu amal soleh yang bisa kita harapkan dikabulnya sebuah amal. Kayak saya teringat seperti Mbah Ma'ruf Irsyad itu Masya Allah. Tanda ahli swarga betul beliau. Beliau tuh pernah ngendikan, padahal saya menyaksikan betul beliau tuh kalau sholat duha nggak pernah absen. Waktu itu madrasah aliyah belum punya musola, itu sholat duha sama sholat duhur. Itu sholat di gene Kajeksan itu, masjid Kajeksan. Selalu di Kajeksan tersebut. Yo ngasto pit ontone. Ketika mau kapundhut kan saking tawadhuke beliau ngendikan, kula niku mboten gadah amal napa-napa, kula isone mulang
usone mulang dan lan kula niku berharap mugi-mugi niki amal kula ingkang dipun tampi dening Gusti Allah. Waktu itu ada di menara, saya masih ingat soalnya derek ngaji. Terus habis itu minggu depannya beliau gerah kemudian kabundut, kemudian meninggal. Masya Allah. Jadi yo istiqomah lah salah satunya yang bisa sampai istiqomah. Di sini di pondok sudah diajari rotib hadat, rotib atos, kemudian ada muntakhab, kemudian ada dalail khairat yang mandek ya. Dalail khairat mandek karena Ramadan. Dan saya juga pernah bilang kita ihya'ul layali dengan melaksanakan sholat witir sebelum tidur ya. Harapannya seperti itu. Kita kasih bekal ben sampean itu ketika keluar dari Al-Fatah itu menjadi orang yang minimalnya itu ada jalan menuju swarga. Enggak sesat-sesat banget itu. Enggak sesat-sesat banget, masih ada pegangannya, masih ada amalannya. Dan orang-orang yang istiqomah ini yang akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Bimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sampai para mursyid thariqah pada akhir zaman itu memperluas lingkaran thariqahnya. Kayak Aba Lutfi bin Yahya. Kita lihat beliau itu setiap Jumat Kliwon dulu selalu membaiat orang. Ora peduli sapa iku. Selamat tara, insyaallah selamat. Swarga tara, insyaallah swarga. Oh no, jadi nek kita kan bukan orang yang berhak untuk memberikan baiat, bukan orang yang berhak untuk memberikan ijazah. Kayak Aba Lutfi baiatan thariqah. Semua sapa kok di baiat thariqah. Misalnya nek sampean yang sudah santri baiatan thariqah ya jangan dengan cara yang itu, cara orang yang khawas harusnya. Tapi beliau saking berontone pengen nyelamatke wong iki lho ben ora mlebu neraka tok alhamdulillah kan gitu. Itu dengan cara memperluas lingkaran thariqah. Jadi wong-wong mulai kok pekalongan niku nek kok melu baiatan niku ora krasa asline ndek wis melu thariqah syadziliyah, gak krasa. Ora krasa, ya betul. Dan saya juga gak kerasa. Saya udah pernah beli kitab Al-Imdad. Kitab Al-Imdad ini jadi kan thariqah yang diperkenalkan sama Syekhuna Zainal Abdul Ghani itu thariqah Samaniyah. Thariqah Samaniyah di antara wiridnya yang harus dibaca itu Allahumma gfirli ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jbur. Itu dibaca setiap subuh. Dan saya enggak tahu kalau punya kitab Imdad itu otomatis thariqah Samaniyah. Aku tuku krana seneng mbek guru sekumpul, bukan krana pengen tok thariqah iku ora asline. Lah aku tuh saya lihat ternyata murid-muridnya menjelaskan bahwasanya orang yang sudah punya kitab Imdad berarti sudah baiat thariqah. Dan itu sudah diucapkan sama Syekhuna Zainal Abdul Ghani. Begitu juga orang yang mengamalkan rotib haddad, rotib atos. Nggih. Secara tidak sengaja koyok-koyok pun derek thariqahnya Sadah Alawiyin. Saya enggak mengatakan Sadah Alawiyin tidak ada baiatnya. Ada baiat khusus, ada. Tapi kan nek ngamalke rotib, ngamalke maulid, ngamalke apa jenenge hizib, itu koyok-koyok sampun derek lingkaran thariqah mereka. Nah, jadi beliau-beliau itu sudah memperluas lingkaran swarga iku ben carane. Lah kok awak dhewe kok ora gelem jikok siji mawon iku nemen gitu loh. Rotib hadat kan enteng ya. Rotib atos yo abot iso arep subuh ya. Aslinya ya enteng gitu loh. Aslinya ambil salah satu. Nek sampai arep dalail kabotan, dalail khairat itu kabot. Apalagi dengan caranya Mbak Basir agak berat memang. Ono poso 3 tahun ya. Iku berat, putune ae ora tutup kok. Iya enggak? Artinya untuk menuju swarga menjadi min ahlil jannah niku kathah carane, dan luas apa kerja lapangannya itu luas gitu ya. Ibaratnya kerja lapangan itu mau masuk sektor manapun bisa gitu loh. Nah, ini kita jangan sampai ketinggalan. Wala rotib, wala maulid, malah bid'ah no musyrik no. Wah temenan. Kafa bil hirmani minal jannati uqubatan ini. Kafa bil hirmanil jannati uqubah. Jangan sampai menjadi orang yang mempersempit. Ikut saja sama mereka. Makanya salah satu mawon. Kalau di sini alhamdulillah bukan memaksa, memang sampean mondok kan makomnya makom tajrid, yo akeh-akeh no ngamal lah istilah seperti itu. Jadi mangke sampean keluar dari Al-Fatah, kemudian ada wadifah yang lain, bisa istiqomahkan itu saja rotib hadat, rotib atos pun alhamdulillah, syukur itu.
Apalagi kalau bisa istiqomahkan yang lain-lainnya. Insya Allah banyak kemungkinan untuk masuk surga. Dan kita sering kali terdengar cerita orang-orang yang ketoke biasa, ora lapo-lapo, ora alim, ora ahli ibadah, lugu, ya, lugu. Cuman yo jujur ngoten mawon. Ternyata mereka kalau mati husnul khotimah. Dibongkar kuburannya setelah berapa tahun, ternyata jasadnya masih utuh. Kenapa? Karena dia ahli sholawat misalnya. Karena dia mengamalkan rotib misalnya. Karena dia khidmah sama majelis misalnya. Khidmah sama majelis tak gitu loh. Iku asik dikenal karo Kanjeng Nabi. Artinya kan swarga iku luas itu loh. Mosok kita enggak mau istiqomah salah satunya kan gitu. Berarti kaya wong sing ngurusi son misalnya memang ya, ngurusi son itu juga ada kemungkinan insya Allah mlebu swarga gara-gara sonen gitu. Misalnya. Kan keren itu loh. Pokoknya puas saja kita ambil semuanya, kalau bisa diambil semuanya alhamdulillah, kalau enggak kuat minimal salah satunya rotib haddad, rotib atos itu memang betul-betul sudah mujarab dan banyak yang sudah merasakan ya. Kalau bahkan Imam Haddad niku wiridane kan kuat, ada nama Wirdul Latif, ada hizibnya juga, azkar masa wasobahnya juga beliau ada. Nah, kita ambil rotib haddadnya saja pun berapa kemanfaatan yang bisa kita ambil. Semakin kita baca rotib haddad minimal keimanan kita tambah. Raditu billahi robba ya, wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dengan terngiang-ngiang kata tersebut lama-lama tertancap juga di hati akan keimanan pun. Wa qala radhiyallahu anhu al-alamu utawi alam. Lali urung-urung bukhur. Al-alamu utawi alam bi asrihi ay bi jami'ihi. Kelawan sekabehane alam. Al-alamu utawi alam bi asrihi kelawan sekabehane alam. Alam seisinya. Mutalasyin iku bakal sirna. Mutalasyin iku bakal sirna. Wahuwa hale utawi alam. Wahuwa hale utawi alam. Fil haqiqati dalam haqiqati. Kenyataane la syai'a iku ora suwiji-wiji. La syai'a iku ora suwiji-wiji. Ini kalau sampean bisa mengamalkan ini insya Allah bisa fana. Bukan teori loh ya. Bisa benar-benar meresapi apa yang dikatakan Imam Haddad ini insya Allah bisa fana. Kata fana itu kan hilang ya, fana iku ora ono. Maksudnya pripun? Nah ini dijelaskan. Al-alamu bi asrihi. Hakikatnya alam seisinya itu mutalasyin, pasti akan hancur, pasti akan rusak. Semuanya ada masanya, masa berlaku, muddah sholahiyah. Dia mulai lahir pasti dia menghadapi kehidupan dan ada akhirannya, yaitu ajal atau maut atau mati. Begitu juga alam seisinya, mau itu dunia, mau itu bumi, mau itu planet Namek atau planet Azraq dan lain-lain, dan berikut penghuninya seisi-isinya mutalasyin, semuanya pasti akan hancur. Kalau enggak hancur secepatnya bisa hancur nanti di akhir kiamat, yaitu qiyamus sa'a. Dan kata beliau wa huwa fil haqiqati la syai', padahal alam seisinya sejatinya itu bukan apa-apa kalau bukan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus benar-benar kalau pengen fana loh ya, sekali lagi kalau pengen fana harus benar-benar menerapkan, mempercayai kaidah bahwasanya kita sendiri ini bagian dari alam. Artinya kita ini enggak ada apa-apanya kalau dihadapkan di sisi Allah. Maka jangan heran ada ajaran wahdatul wujud, manunggaling kawula Gusti. Makhluk melebur karo pangeran, makhluk menyatu sama pangeran. Maksudnya menyatu bagaimana? Bukan berarti makhluk ini Tuhan, enggak, tapi makhluk ini ciptaannya siapa? Allah. Berarti nisbatnya ring Gusti Allah. Kalau kita dinisbatkan sama Gusti Allah, seandainya kita tidak diciptakan, apakah ada? Enggak ada. Makanya anak wong-wong thariqah ketika sudah fana, iku awake ngrasa buka arah awake dhewe. Wis iki ku awakku, jiwaku, ragaku, nyawaku, akalku, nafasku, mataku, sambarang awakku kabeh itu punyanya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi saya enggak berhak untuk memiliki diri saya sendiri. Paham nggih? Jadi fana itu dirinya merasa tidak memiliki apa ya? Istilahnya gak duwe sertifikat kanggo awake dhewe. Paham nggih? Kayak tanah ku ono sertifikate iku wekku. Awakmu dhewe iku gak punya sertifikat untuk dirimu sendiri. Kita gak punya hak 100% untuk menguasai diri kita. Nek iso ngono iku fana nanti sampean. Nek iso kaya ngono iku sing dieling Gusti Allah tok. Tapi ya iku makome para aulia. Awak dhewe nek pengen kaya ngoten niku ya tibane mboten faham, malah tibane gendeng. Ya pun, ora usah diperdalam nggih, gak usah diperdalam. Kasihan sampean durung kawin kok fana. Ayo, jangan setelah kawin juga jangan fana setelah kawin. Etok gendeng iku. Wadune rak gelem nafkahi anak bojone kan ya. Pun. Dadi yo tapi sampean kadang ya kudu mikir koyo ngono iku. Ben ngerti betapa tidak berdayanya kita untuk menguasai diri kita sendiri. Sampean ae jajal nek encen bener-bener ngaku iso memiliki hak atas dirinya sendiri. Sampai ngaku iso menguasai awakmu dhewe. Coba hentikan detak jantungmu seketika, misalnya. Iso ta ora nek rak dikarepno kok ora bakal berhenti. Coba aku bisa misalnya aku berhak untuk menguasai diri saya sendiri. Nek ngono aja ambekan jajal. Apa yang terjadi ketika tidak ambekan, tidak bernafas? Ya, kuat apa ora? Nyatane ora kuat. Bahkan kalau begitu kalau kamu hidup kan berarti aliran darahmu jalan. Coba kamu hentikan aliran darahmu sendiri. Nyatane mboten saged. Ya, ora usah ado-ado. Coba tahan kowe nek arep mules niku. Tahan aja ngasik metus ngono ae. Kira-kira iso apa ora? Nyatane ya ora iso angger subuh ya ana sing ngene jeding ae. Ya anu ngono, Mbah Kaji biasanya. Apa manuk das kaji maksudnya. Kan ora tahan ya. Katanya kamu bisa memiliki dirimu sendiri. Nyatane mboten saged, iya gak? Nyatane mboten saged lagi nahan mules mawon ora iso. Kok ngono ngaku-ngaku aku sing duwe amal soleh. Aku misalnya utawa mikir, nek ora ana aku le acara iku ora jalan misale iku kaya utawa nek ora ana aku le masjid iki ora berdiri, nek ora ana aku pondok iku ora bakal ana misale. Kan itu menganggap dirinya bisa memiliki hak prerogatif atas dirinya sendiri, padahal dia sendiri ngatur awake dhewe boten saged. Pun. Lanjut, wa qala radhiyallahu anhu apa iki mau? Min rahmati rabbika iku setengah saking kawelasan pangeran ira. Min rahmati rabbika iku setengah saking kawelasan kasih sayang pangeran ira. Bika kelawan sira an hajaba utawi yento nutupi sapa rabbuka. An hajaba utawi yento nutup sapa rabbuka. Nutupi ka ing sira anhu saking rabbuka. Ini masalah musyahadah, makom musyahadah. Jadi iman niku orang itu bisa terbentuk keimanannya rata-rata. Wong itu dianggap iso percaya nek iso ngerti. Bisa merasakan, bisa meraba, bisa melihat, bisa memegang. Itu iman betul. Kayak sampean apa ya? Iman bahwasanya sapa ndok kene, jilbu itu hakul yakin ireng misalnya. Itu kenapa bisa mengimani bahwa jilbab itu ireng? Karena bisa melihat dirasakno ya ireng temenan. Dhisik-isik encen ireng encen asli ireng dhisik-isik ora bakal luntur irengnya kan gitu. Berarti ireng temenanan misalnya gitu. Itu kan sampean bisa percaya karena bisa melihat dan merasakan. Utawa misalnya ngerti nek Ilham iki ganteng. Misalnya. Ilham itu ganteng karena bisa dilihat. Utawa misalnya ngerti Mas Kobo itu gwedi. Misalnya, itu kan bisa sampean raba, sampean peluk. Oh, ya saya iman kalau kamu itu besar, ya. Jadi kita bisa percaya kalau betul-betul sudah melihat atau merasakan. Itu namanya makom musyahadah. Tapi nek ora iso ngerti, ora iso ngrasakno, ora iso meraba. Iku iso iman ta kira-kira? Angel ya.
Misale kanca chattingan mawon, kanca chattingan Ulfa ya contoh. Ora Ulfa iku watake tau dicekel watake. Watake. Oh itu dicekel pakane mbokne kowe iku. Aja Ulfa. Apa ya? Isna sapa neh iki? Oh Ibu Lisna. Sekarang Isna. Ya, saya ulangi lagi ya. Kita bisa percaya kalau kita bisa lihat, bisa meraba, bisa merasakannya. Kayak ngombe iku ana yakin ana gulane ketika apa nek mbok umbe, nek mbok ngetitok kan ra iman, ya. Umbe es teh ketoke seger barbar. Aku yakin seger iki, barbarane barbarane anyep misale. Berarti keimanan itu enggak sesuai dengan apa yang dilihat. Bon. Lah, sekarang konteksnya kita itu masalah iman karo Gusti Allah. Kalau kita mengatakan amantu billah ku asline ku mung lisane tok sing iso ya. Amantu billah, saya iman sama Gusti Allah. Tahu roh Gusti Allah. Ora usah roh, tahu bayangno bentuke Gusti Allah ngono ae. Tahu ngrasakno kehadirane Gusti Allah, mboten saged. Ngono kok iso iman. Nah, akhirnya kan musyahadahnya ini enggak dapat. Musyahadahnya ini tidak dapat, makanya diajari Kanjeng Nabi yaitu maqam muraqabah, merasa diawasi. Karena kita memang betul-betul belum pernah melihat Allah, belum pernah melihat malaikat Jibril, belum pernah melihat Kanjeng Nabi. Makanya iman itu kita itu masih kurang. Walaupun sudah bisa dikatakan mukmin, tapi kan imannya kurang. Lah lajeng kenapa Gusti Allah tidak mau menampakkan dzatiyahnya, tidak mau menampakkan wujud aslinya di hadapan kita. Justru itu kata beliau, min rahmati rabbika an hajabaka anhu. Justru itulah bentuk kasih sayangnya Allah menutupi diri, menutupi dzatiyahnya, menutupi wujud aslinya Allah dari pandanganmu. Makanya di dunia ini orang wong sing iso ngerti dzate Gusti Allah. Kenapa? Karena itu bentuk rahmatnya, bukan bentuk nek kowe pengen iman mbek Gusti Allah berarti ku kudu ketemu Gusti Allah. Wah repot iku carane. Harus mengatur schedule itu nanti Gusti Allah ya. Berapa banyak orang yang pengen ketemu Gusti Allah, ketemu bupati mawon nangel kok malah ketemu pangeran ya ngono. Hayangno. Maka itu kata beliau justru karena Allah itu tertutup, kita tidak bisa melihat, itu justru kasih sayangnya Gusti Allah. Paham nggih? Makanya keimanan kita ini walaupun belum iman kamil, dan kita juga sudah tahu bahwasanya imannya para anbiya itu berbeda dengan imannya para aulia. Para anbiya itu jangan benar-benar wis roh Gusti Allah kasarane ngoten. Tapi nek imane para wali pun ternyata di bawahnya. Soalnya mereka enggak ada yang melihat Gusti Allah secara langsung, apalagi imannya orang awamul awam kita ini bukan khawasul awamul awam. Saawam-awame wong awam, parah kan? Itu piye caranya percaya mbek Gusti Allah? Apa misalnya kita pakai logika, coba kamu pikir kalau ada meja itu berarti ada yang bikin. Coba bayangkan kalau ada alam itu pasti ada yang bikin, pasti Allah kan. Dalil-dalil ngono iku aslinya kita hanya teori kan. Kon iman betul iso ta ora? Angel. Tapi kalau kita maksa, ya Allah, saya akan iman kepada jenengan tapi jenengan harus nampak kepada saya. Lu ngakon genen. Gusti Allah dikongkon pangeran kon nemoni hamba, jalan kuwale kan, harusnya hamba yang nemoni pangeran. Nek genten hamba nemoni pangeran berarti urusannya mati. Makanya kata beliau bentuk rahmatnya Gusti Allah itu kasih sayangnya Gusti Allah, kamu enggak bisa lihat Allah di dunia. Ngono lho, kamu enggak bisa lihat Allah di dunia. Kok lagi awamul awam seperti kita, simakome Nabi wa kallamallahu Musa taklima, chattingan terus, dijak COD ketemuan gini Tursina. Jepat deh, jepat ya, kopdar atau ngedet istilahnya ya, janjian ketemuan, gini Gunung Tursina itu belum Allahnya yang datang, baru Nur Tajali itu belum Allahnya, berarti baru salah satu dari keagungannya Gusti Allah, cahaya keagungan. Pantulan cahaya keagungan, bukan cahaya. Berarti pantulan cahaya keagungan. Berarti ibarat srengenge niku kan bukan langsung srengenge sing mbok ngerti. Aku roh iki ana srengenge, saka ndi pantulane kan ngoten. Lagi iku pantulane ngono Nabi Musa pun jepat, pun gledak, pun ra kuat. Iya.
Anjen jepat temenan kok. Fakhor Musa sok kok geledak semaput lagi ngeti. Hei kejet-kejet. Iku Nabi Musa loh. Betapa di PHP-in betul sama Gusti Allah ya gak? Chattingan, kita mesra barbarane ketemuan ditinggal lungo. Ya tara. Ya Allah. Makanya seandainya kok Nabi Musa bisa ketemu betul itu ya mungkin kemungkinan kita mungkin bisa ngobrol sama Gusti Allah. Tapi kan untungnya Nabi Musa gak kuat ketemu Gusti Allah. Lagi pantulane mawon, pantulan cahaya tajalli, pantulan cahaya keagungan Gusti Allah mboten kuat lah. Apa kok meneh kok njaluk ketemu Gusti Allah langsung. Lah remuk awak dhewe. Remuk awak dhewe. Dan saya juga pernah cerita ana wong ketemu Kanjeng Nabi mawon secara yaqadhah niku langsung nyawane ilang. Ketut melu rohe Kanjeng Nabi. Kepengen ta ora? Keren lho ndak? Mati ketemu Kanjeng Nabi ya. Ya aku sih ora lah kok sih. Jadi Masya Allah, beda-beda. Makanya itu termasuk bentuk rahmatnya Gusti Allah. Kok Gusti Allah ya. Lagi malaikat Jibril yang lagi ngobrol karo Kanjeng Nabi mawon, Kanjeng Nabi pertama kali ketemu malaikat Jibril apa? Zambiluni, jaluk mulai-mulai jaluk kelon ya. Mulai-mulai jaluk dikemuli pripun. Iku lagi malaikat Jibril meneh Gusti Allah. Yang zat yang tidak bisa dinalar secara akal. Kalau bisa dinalar berarti bukan Tuhan kan gitu. Makanya ojo aneh-aneh minta ya Allah saya minta ketemu jenengan di dunia ini wah kemplu temenanan. Lu lagi nur tajallinya Allah saja gunung yang hancur lebur kok era. Nek ketemu temenan ojo becen kok hangus iki nang kok becen ketemu becen ketemu pangeran hangus itu nanti. Makanya saya tuh akhir-akhir ini baru nonton film yang lucu ya. Filmnya itu film nek ono season itu berarti bukan film, sinetron ya. Series Lucifer Morning Star. Lucifer itu iblis dari ya. Itu diceritakan lucu banget. Ada Tuhan Ayah, kemudian Lucifer itu iblisnya itu dulu dia malaikat punya sayap putih gitu. Dia tuh berzina sama manusia. Iblis berzina tidak biasa baik kan. Terus tiba-tiba ayahnya datang dan dalam bentuk orang ireng. Bentuk orang Afrika, bangga kamu jadi Tuhan ya. Ya Allah, ya itu konyol lah, konyol. Nek Tuhan ini bisa digambar itu ya. Bukan Tuhan, nyatanya dari versi Yesusnya orang Kristen, itu macam-macam. Yesusnya Cina ya sipit. Yesusnya Arab ya raine Arab, Yesusnya Eropa ya raine Eropa. Yesusnya Afrika ya melu ireng Afrika. Ya, lucu kan? Tuhan kok berubah-ubah kan gitu. Tuhan lagi Yesus kok berubah-ubah sesuai versinya masing-masing ya. Sesuai versinya masing-masing. Begitu juga Buddha. Buddha di versinya orang Jawa ya pesek irunge. Versinya wong India ya ndase gwedi ngene terus keriting rambutnya. Terus versinya orang-orang Cina sipit matane pripun niku. Tuhan kok berkamuflase kayak seperti itu ya, berubah-ubah. Makanya nanti juga ribet lah. Pokoknya kita enggak tahu wujudnya Gusti Allah pun alhamdulillah disyukuri. Karena bagaimanapun nanti kan nikmat tertinggi di swarga itu ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan bisa wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, yaitu melihat Gusti Allah secara langsung. Dan nek ngene swarga macam-macam, ono sing ngerti terus Gusti Allah. Selamanya nek swarga ngerti Gusti Allah terus. Ono sing ada waktu tertentu, retine manggir pendak maghrib misale atau pendak 5 waktu. Ana sing sekali mlebu swarga ya ngerti ini pisan. Sak lawase ana swarga pisan iku tok ketemune. Ana sing ora ketemu blas. Ya wis naudzubillah min dzalik lah pokoke. Wis intine kalau ada keraguan dalam hati, aku jare iman karo Gusti Allah, tapi kok ora tahu ketemu Gusti Allah niku tolong dihilangkan. Tolong dihilangkan rasa seperti itu. Justru karena kamu nggak bisa lihat Allah itu rahmat. Kalau lihat, iku mau. Iku jepat nih mau. Nabi Musa kejet-kejet niku, epleh-epleh kejet-kejet. Pun. Wa qala radhiyallahu anhu. Apa iki? Man madaha mboten iki. Al-ifratu utawi kelewat batas.
Al-ifrad dan tafrid. Ya, saya terangkan sebentar. Kalau al-ifrad, kita kan tahu semua hal itu ada batasannya. Kalau ifrad itu melewati batas kakean, nek tafrid itu melewati batas terlalu minim, ya, paham? Nek ifrad itu terlalu maksimal, tafrid terlalu minimal. Ono berkat, tak kira ono berkat. Ono berkat kan lumayan. Jadi ifrad itu ketika ada batas, nah ifrad itu melebihi batas maksimal, kalau tafrid melebihi batas minimal. Paham nggih? Nah, ini kita lihat. Al-ifratu fil amri utawi nglewati batas ing dalam sijine perkara. Melewati batas sijine perkara. Batas maksimal. Belenine ben cetha. Al-ifratu fil amri utawi nglewati batas maksimal fil amri ing dalam siji perkara. Al-ifratu utawi nglewati batas maksimal fil amri ing dalam siji perkara ayatun iku tanda. Ayatun iku tanda alal masiri ing atase bali. Alal masiri ing atase bali fihi ing dalam amr fihi ing dalam amr ila tafriti marang ngelewati batas minimal. Ila tafriti marang ngelewati batas minimal. Ya, ini hanya masalah penjelasan orang itu tidak boleh terlalu lebay dalam segala hal. Kata beliau, kalau sudah ada orang yang terlalu melewati batas maksimal, itu ketahuilah dia pasti punya batas, pasti dalam suatu hal melewati batas minimal. Ono wong sing terlalu misalnya apa ya, menggebu-gebu masalah syahwate. Kita ngomong syahwat yang paling gampang. Maksiatnya dilos-losno, melewati maksimalan. Yang harusnya ada asyahwah al-mubahah, karena dia terlalu los akhirnya terjun ke asyahwah al-muharramah. Maka orang yang seperti ini pasti memiliki tafrid. Tafridnya apa? Dia pasti minimal, melewati batas minimal ibadah. Paham nggih? Jadi ana wong terlalu los, dolanan PS terus los, dolanan HP terus los, dolanan layangan terus, itu pasti dia tafrid. Dia wani-wani ninggal salat, misalnya waya salat duhur, asar, dia layangan gitu. Anane umam gosong karena biyen dia anak layangan. Anak layangan itu tadi. Nah, dia terlalu efrod dolanan layangan terus, maka dia sholat duhur dan asar bisa namanya tafrid. Tafridnya sholat duhur asar apa? Meninggalkan. Ya. Karena batas minimalnya orang dianggap mukmin muslim itu kan sholat ya. Kalau dia terlalu los maksiat, lama-lama dia juga masalah ibadah terlalu minimal. Kayak dene wong terlalu los duit. Ya, wong terlalu los duit. Niku juga terlalu los dalam hal tidak beribadah. Soalnya ibadah itu dibayar, cara deh. Ibadah itu dibayar. Kita lihat orang-orang itu ketika mengholi bapak mengholi baik, itu lebih ikhlas betul ketika yang punya hajat itu orang yang tidak begitu mampu. Soalnya dia kerjanya itu memang mikirno acara, mikirno duitnya yang enggak sepiro, mikirno barokah. Tapi nek wong duit, esok aku pokoknya nggih acara, aku rak moro lah pokoknya nggir kiai nggir bisa roy. Atau paling nemen meneh, aku rak usah moro ning kuburane bapak nggir kono sapa ngene. Ngono tau sing tahlilan nggir 300 400 lho seneng. Ibadah digawe apa? Digawe duit. Padahal butuhe wong mati kan wong tua kan birrul waliden. Dia kalau nggak bisa birrul waliden, itu namanya bukan birrul waliden kalau menurut saya. Soalnya ngakon wong liya mempekerjakan orang lain untuk dongani wong tuane. Lho sing kewajiban sapa? Asline. Orangnya sendiri kan, si anak yang kaya ini sendiri. Kok ngakon wong liya? Ngakon wong liya itu bagian sunnah, bukan bagian wajib. Nek iso dhewe aja dikon wong liya. Karena ini kalau terlalu berlebihan dalam hal yang jelek, maka dia juga terlalu minim dalam hal yang bersifatnya kebaikan. Begitu juga masalah ibadah, terlalu lebay ibadah itu nanti sampai masalah mubahahnya itu terlalu minimal seperti yang dialami para sahabat kayak Abdullah bin Umar bin Khattab itu terlalu los ngibadahe akhirnya perkara nikah
duwe bojo ora diulik-ulik, ora diapa-apakno. Ora diapa-apakno. Iku kan mboten bener meneh kan ngoten niku. Ifrat dan tafrid. Pokoknya yang melewati batas niku mboten sae. Terlalu los mangan. Terlalu los mangan itu juga pada akhirnya ada tafrid. Tafridnya apa? Engko terawehan mele-mele ngene, ngadeg rasa-rasa ya. Misalnya tak kebut sithik iku glundung watake salate. Misale lho ya. Wah, gimana glundung-glundung lho. Ki lha apa glundung? Kuwaregen ngono. Dadi bal aku kang tasane kan ngono. Kayak dipompo pol-polan ya Allah. Pun intine ngoten lah. Begitu juga orang kakean mangan biasanya tafridnya masalah olahraga atau menjaga kesehatan tubuh. Itu kurang apik. Pun. Dan itu saya alami pernah ya dan mungkin sampai sekarang. Pola makan saya itu jelek ketika mulai negene Madinah. Ning Madinah niku pola negene Jawa niku kan misalnya berkat siji kan cukup lah kanggo wong 4 wong 5. Ning Madinah iku berkat siji ya wong siji. Soalnya biasanya lumrahe nek wong kota kudus kota ya nek pelosok beda meneh. Nek pelosok iku ayam cilik endok separo. Iku wis porsi nganu anak-anak lah itu ya. Atau porsi ayam lah itu atau porsi kucingnya Mbok Disri ya itu. Kalau di Saudi itu kan makanan los. Nasi itu melimpah. Saya waktu itu di Madinah dulu punya di kampus itu disediakan restoran. Ada restoran. Terus di situ kalau kita mau masuk restoran harus beli kupon. Setiap akhir bulan beli kupon untuk bulan depan. Harga kuponnya 150 real. Itu berarti 3 kali makan. Praktis sekitar sekali makan 2 real atau 3 real lah. Nah niku kan murah banget. 2 real nek di kurs Indonesia berarti sekali makan lengkap. Iku 8.000. 8.000 sego sak karepmu. Lawuh sak karepmu. Buah sak karepmu. Ngombe sak karepmu. Temenan. Iku nek Al-Fatah di model koyok ngono, ifrat kabeh iku. Itu saya rasakan betul. Itu dan saya amati teman-teman saya juga yang lain seperti itu. Dulu mangkatnya kurus-kurus, sak biting kayak umam ngono iku. Lagi 2 tahun ini sebudah awake kabeh. Karena terlalu tafrid, kakean mangan tapi ora tahu olahraga, kakean mangan ora tahu jenenge mujahadah. Enak mangane ndok kono ayam ndok kene biasanya sak potong nggih, sampel ngono lah. Kono kan mboten sampel sak anune niku apa gandengane sampel apa dure? Paha atas ya, paha atas loro, ora siji, loro. Siji. Kok nek wayah wedhus, nek misale ada walimah, ada teman yang nikah, itu menunya kambing. Sak nampan, sak wedhus. Sak nampan, sak wedhus. Itu cukup untuk duduk 10 orang. Sak wedhus mau 10. Ini kan kolesterol stroke kabeh dadine. Yo enak. Tapi kan mulai nguwe ini mlakune. Makanya saya puasa ini termasuk diet. Puasa ini termasuk diet. Ketoke rada berhasil. Pakaianku mau wis rada ana sing cukup. Mulai ana sing cukup. Dietnya apa? Kalau sore saya enggak pernah buka sing makanan berat kok sampean niku tumpuk sego pirang centong. Saya biasanya mau nyukupi mangan kurma. Tapi sampean aja melu-melu ya. Sampean aja melu-melu. Kok nggo alasan nggo mulai ning omah iki engko. Ya Allah. Asale aku ngunduri tuwa ya. Wis umur 31 ku ndang ngunduri tuwa ndak. Ya makanan harus dihati-hatilah intine. Pokoke dene sing merasa sehat monggo. Begitu juga terlalu sering olahraga, misale senengen olahraga. Marai awakmu merongkol kabeh dadi gudi-gudi kabeh. Awak atletis iku sapa sing kudu ngono lho. Kotak-kotak roti sobek sakake bojomu nek arep kelonan ra kepenak. Dadi wong lemu iku ya enak juga kanggo keluarga. Ngayemno bojo, ngayemno anak. Misalnya aku nek ra lemu gendong Muhammadah kan ra koyo ngono carane ya. Kemelotak sakake Muhammadah ya. Awak kok balung-balung tok ngono. Jadi sandarannya biar empo. Won. Lanjut ah. Wa qala radhiyallahu anhu man utawi sapane wong madaha iku memuji atau ya memuji paham nggih. Ngalem bono. Man utawi sapane wong
Madaha iku ngalem sapa man. Jadi mau. Ka ing sira. Ka ing sira inda ridaihi inda ridaihi ing dalem nalikane wektu ridone man ngono wae. Inda ridaihi ing dalem nalikane wektu ridone man. Ridho ku berarti wektu seneng. Wektu senenge man bima kelawan barang. Bima kelawan barang laisa kang ora ana apa ma. Laisa kang ora ana apa ma fika iku tetep ing dalem sira. Fika iku tetep ing dalem sira. Dzamma mongko bakal nyela ngelek-ngelek menghina. Dzamma mongko bakal nyela ngelek-ngelek sapa man. Dzamma mongko bakal ngelek-ngelek sapa man ka ing sira. La mahalata ora muhal iku maujud. La mahalata ora muhal iku maujud. Ngelek-ngelek nalika apa? Inda ghadabihi nalika waktu nesune man, waktu muring-muringe man. Inda ghadabihi nalika waktu muring-muringe man. Alaika ngenusu ning sapa? Alaika ing atase sira. Alaika ing atase sira bima nesune kelawan apa? Bima kelawan barang laisa kang ora ana apa ma. Laisa kang ora ana apa ma fika iku tetep ing dalem sira. Fika iku tetep ing dalem sira. Jadi gini. Kita ini kalau memang sifatnya manusia itu suka untuk dipuji. Bahkan kalau kita itu ada yang namanya pencitraan juga. Niatnya apa? Biar kita menjadi orang yang terpandang. Biar kita menjadi orang yang punya pengaruh. Dan akhirnya banyak orang-orang yang mungkin tidak senang dengan kita. Atau senang tapi ada karep. Senang tapi ada maksud. Seperti ini. Kata beliau, ini juga harus hati-hati. Man madahaka inda ridaihi. Ketika ada orang senang sama kamu. Ketika ada orang yang dia itu followers banget sama kamu ya. Ini contoh banget, ngefans banget sama kamu, kemudian memuji kamu ketika waktu seneng dan dia memujimu dengan hal yang kamu memang tidak memiliki hal tersebut. Ngarani jilbab ganteng sak donya misale. Sak donya lho, nek sak ndi kowe ngomongmu? Sak apa? Bang Sri misalnya itu ya rada-rada lah. Sak donya kok dhek paling ganteng iki kan kenemenen ya, kenemenen. Utawa misalnya ngarani RT kulang paling suwalih sak donya misalnya. Misalnya. Itu kan memuji, ada orang memuji kepada RT atau orang memuji sama jilbab, hal yang mana dua hal tersebut tidak ada pada diri mereka. Nah, maka ketahuilah orang-orang yang model seperti ini itu penjilat yang akhirnya la mahalah. Pasti suatu saat ketika dia marah sama dua orang ini akan menghina orang ini sejelek-jeleknya walaupun hal tersebut tidak ada pada diri dia. Misalnya ngarani karena awalnya seneng mbek jilbab, jujuk-jujuk ada masalah, akhirnya menghina-hina jilbab sampai orang karuan, wah jilbab ku tukang sempet, padahal si sempet orang jilbab. Si sempet kan RT kan gitu. Nah, atau RT, wah RT itu wireng geleng welek raine misalnya kan. Makanya kalau ada orang yang model seperti ini hati-hati. Orang yang memuji kamu dengan hal yang tidak ada pada dirimu. Itu hati-hati betul. Iki apa karepe kok ngepek-ngepek aku temenanan. Itu harus suudzon. Suudzon sama orang tersebut. Jangan-jangan itu dia ada modus ya. Jangan-jangan dia itu ada keinginan fihi khafiyah ya, punya tujuan tersendiri. Wah, no ngapik-ngapik temenanan, jebule karep adine misale. Nek pas ora entuk adine, kayak kan seperti ana wong iku apa jenenge ketika ada seorang wanita yang cantik. Wanita yang cantik itu kalau kamu nggak kenal, itu kan kita misalnya ketemu wong iku kan senenge rak karuan. Padahal wong iku biasa wae ya. Karo kowe kan biasa wae. Tapi ketika kamu wah betapa sholihahnya ikhti itu. Misalnya ngono. Padahal arep mong ndek mong nggawa ruqa, nggawa Quran ngono tok urung tentu diwaca padahal tekan panggonane ya iso wae ghibah kan ngono. Ayo. Karena wis seneng, karena
senang dengan kelebihannya. Wah, solihahnya. Ora ono solihah blas kok diarani solihah wong krana ndeke konten TikToknya atau konten Instagramnya itu yang bernuansa-nuansa religi. Wah. Jadi lah kemudian wanita ini kamu lamar, kamu takokno, barbarane ditolak mentah-mentah. Ya, akhirnya karena nolak mentah-mentah, jangan mau sama dia itu pembohong, dia ini sudah muka malaikat tapi hati iblis, misalnya kayak ngono iku. Itu kan menyifati orang yang tidak ada sifatnya pada orang tersebut. Iku karena kecewa wae, karena kecewa. Kayak makanya K-pop netizen K-pop lah. Aku nek delok aku sing seneng karo Blackpink iku khususnya ya. Blackpink. Iku lek benci temenan, nek seneng ku gendenge rak karuan, nek benci temenanan. Ya Allah Gusti, ngasih ngeri begini. Kita netizen terbiadab sedunia. Haters terbiadab. Nah, ketika sudah misalnya kok sampai kamu dibenci, bagaimana sikapnya? Baita syi'irin utawi kiku ono rong bait syair. Ketika sudah dibenci betul, sudah dielek-elek, dibanting harga dirimu, bagaimana sikapnya? Baita syi'irin utawi ono rong bait syair. Rupane bait utawi ikiku ono rong bait syair. Rupane bait idza anastu min khillin. Idza anastu nalikane ngrasakake sapa ingsun, ahsastu. Nah, syarahe ngono. Idza anastu nalikane ngrasakake sapa ingsun, min khillin saking kekasih. Idza anastu nalikane ngrasakake sapa ingsun min khillin saking kekasih jafaan ing apa ya? Melengos ngoten niki, melengos utawa cuek. Paham cuek ya, kamu dicuekin. Jafaan ing melengos, cuek. Fala ajfu mongko ora bakal melengos sapa ingsun, ora bakal cuek sapa ingsun. Hu ing khillin. Fala ajfu mongko ora bakal melengos utawa cuek sapa ingsun hu ing khillin. Wa in huwa lan senajan utawi khil, wa in huwa lan senajan utawi khil qad jafa iku temen-temen wis mlengosi cuek sapa khil ni ing ingsun. Nah, kan tadi dikatakan ada orang yang terlalu fanatik, akhirnya memuji dengan hal yang tidak ada pada diri kita. Pasti suatu saat dia ketika marah akan menghina kepada kita dengan hal-hal yang tidak ada pada diri kita. Pun, nek wis kaya ngono, wis dinesoni, bagaimana cara menyikapinya? Dikasih resep sama Imam Haddad. Kata beliau, seandainya aku punya saudara, seandainya aku punya kekasih yang mana sudah mulai mengasingkan diriku, yang mana sudah mulai menjauhi diriku, jafaan itu menjauhi diriku, maka ketahuilah fala ajfuhu wa in huwa qad jafani. Sungguh walaupun dia telah menjauhiku, walaupun dia telah mengasingkanku, walaupun dia telah tidak menganggap diriku, aku tidak akan melakukan hal yang serupa. Oh, no, tidak akan membalas. Kejelekan tidak akan dibalas dengan kejelekan. Terus apakah dideketin terus? Apakah ditempel terus? Wong serik kok mbok tempel terus, wis dikuaplok kowe ndasmu. Maka terusannya bait walakinni lan tetapine ingsun. Nah, walakinni lan tetapine ingsun ufariqu iku bakal misah sapa ingsun. Ufariqu ora ulfa, ulfariqu. Ufariqu iku bakal misah sapa ingsun hu ing sapa mau khilin. Ufariqu nek ora paham misah ku ya ngedoi ngono. Ufariqu iku bakal misah utawa ngedoi sapa ingsun hu ing khilin birifqin kelawan alus, alon-alon. Alus. Birifqin kelawan alus utawa alon-alon, tambah lagi wa umsiku. Wa umsiku lan nahan sapa ingsun. Wa umsiku lan nahan sapa ingsun. Nah, iki sing paling enak diloncat maknane. Lisani ing cocot ingsun. Lisan wa umsiku lan bakal nahan sapa ingsun lisani ing lisan ingsun antana wulihi saking ngelek-ngelek khilin ngono.
antanawuli saking ngelek-ngelek khile. Nah, kalau sudah tahu bagaimana cara kita untuk mensikapi orang yang sudah mulai tidak peduli sama kita, kata beliau kan tadi saya tidak akan menjauhinya. Saya tidak akan tidak akan cuek padanya. Karena cuek itu sifat yang menunjukkan kegedingan. Ketika berpapasan mesti ngetokno wajah yang tidak suka kan gitu. Cuek itu pokoknya guweting betul. Kelihatan betul dari kerut mukanya itu kelihatan. Tapi yang harusnya kamu lakukan, wong encen ditempel ora kena, dicedaki ora iso malah tambah nesu, maka bagaimana caranya? Walakinni ufariqu. Maka saya akan menjauhi dirinya dengan pelan-pelan. Artinya sewaktu-waktu kok ketemu mbek wong iku tetep sumeh, tetep ngetokno ape, aja ndung keding-keding temenanan ngasih rak gelem salaman, pas salat wis disandingan rak gelem salaman, niku parah iku. Misale ana ngono ta ora ya. Ana ya ulil karo sopan biyen. Iya, iku janjane ora usah ngono kowe lil salah kowe. Makane bocah rak betah ning pondok. Ayo, reti soalnya dia misalnya ulil arep dadi pembina wedi dek ya, sapa. Misal. Ulil dadi pembina iki. Ulil dadi pembina iki Mas Mudabir wis siap no anak rene ora, boy, ora boy. Agar-agar pembina. Nah, gitu ya. Kalau saya bagaimana caranya bermuamalah sama orang yang tidak suka sama kita? Ya kita jauhi dengan pelan. Artinya nek ketemu ya tetap sumeh, mboten bareng jenggerureng, mboten bareng apa ngetokno sungune iblis ya aja ketok ya. Jangan terlihat benci. Kemudian yang paling penting wa umsik wa antana walihi lisani, dan saya akan menahan lisan. Lisan ini bisa lisan yang betul-betul lisan atau menahan tangan untuk menghujat dia di dunia nyata maupun dunia maya. Ngono, aja dielek-elek. Makanya itu tadi ya saya contohkan, sampeyan nek seneng karo wong wedok ketoke salihah ku mbok apik-apik temenanan, tapi ketika nolak kamu, iku rata-rata kan mbok elek-elek sik tenanan. Wah, itu bermuka malaikat tapi kelakuan iblis misalnya kan ngono. Orangnya galak, orangnya misalnya contoh mawon. Nah itu kita jangan seperti itulah, jangan seperti itu. Bon. Lanjut. Nah, kan diki mau. Nah ini kalau ini setelah ini kita apa namanya ya? Ya sebagai pengetahuan saja. Kalau sampean bisa melaksanakan ya alhamdulillah. Tapi kalau enggak ya naudzubillah ya. Pun kita lanjutkan. Wa qala radhiyallahu anhu. Cek wato? Az-zikru utawi zikir. Az-zikru utawi zikir lillahi marang Gusti Allah. Magna gino kapan iki ayame di Magnatissul qulubi. Magnatis kalau enggak salah magnet nggih. Kita lihat terjemahnya. Insyaallah magnet. Ini bahasa-bahasa sego goreng. Ora seger magnet. Sego goreng nek ngene iki wayahe sing enak sing atis-atis, bukan yang dengan yang manis-manis dan yang dingin-dingin. Magnatissul qulubi iku magnete pira-pira ati. Magnete pira-pira ati. Sifatnya magnet kan tarik menarik. Ya judzibu kang narik apa zikir. Ya judzibu kang narik apa zikir ha ing qulub. Ya judzibu kang narik apa zikir ha ing qulub bi khasiyati kelawan keistimewaan utawa kekhususane zikir. Bi khasiyati kelawan keistimewaan utawa kekhususane zikir. Narik saka ndi min mawadhinil ghaflati saking pira-pira panggonan lali. Min mawadhinil ghaflati saking pira-pira panggonane lali ila awalim nggih di situ. Ila awalimil ghuyubi marang pira-pira alam ghaib.
ila awalimil ghulubi marang pira-pira alam gaib. Bon. Ini kita dikasih tahu kenapa kok kalau kita mudawamah pada suatu zikir, mudawamah pada suatu amalan, itu kadang-kadang hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain, itu bisa kita lihat. Sampean misalnya maca surat jin ping sekian kali, tiba-tiba ketemu jin, misalnya. Ya. Atau sampean pada malam Lailatul Qadar sering maca inna anzalnahu fi Lailatul Qadar dengan harapan bisa ketemu Lailatul Qadar, tiba-tiba tahu dikasih ilham sama Allah Subhanahu wa taala, tahu kapan Lailatul Qadar. Itu kan alam gaib ya, sesuatu yang tidak bisa dilihat orang biasa. Dan kita mengiranya itu barokah zikir ya. Kita mengiranya itu karena barokah istiqomah kita. Enggak. Itu barokah zikir tersebut, bukan barokah apa yang kita lakukan. Kita kan hanya mengamalkan, bukan hakikatul zikir, bukan kita kan. Hakikatul zikir itu sendiri. Nah, pokoknya kita itu jangan gede gumede lah, ojo sombong nek iso mukasyafah atau bisa musyahadah atau bisa mengaku melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain, itu bukan karena istiqomah kita ibadah, tapi itu karena barokah pikiran, barokah amalan yang mana kita istiqomahkan. Makanya amalan tersebut memberi. Di sini disebutkan kata beliau az-zikrulillah. Sifatnya zikir kepada Allah. Orang yang zikir ya, hakikatul zikir, baca rotib haddad, baca la ilaha illallah 1000 kali atau baca sholawat 500 atau berapa ribu kali. Itu kata beliau magnatisul qulub. Itu punya daya tarik untuk pada hati. Daya tarik hati. Jadi zikir niku lebih berguna kepada hati kita masing-masing. Bukan pada jawareh, bukan pada anggota tubuh kita. Justru nek zikiran kok manfaat kanggo awak tubuh kita, nek zikiran mesti ana sing kesel. Nek memang betul-betul manfaat kanggo anggota tubuh kita. Tapi hakikatnya zikir itu kemanfaatannya lebih besar pada hati. Makanya nek zikiran ku atine ayem senajan awake kesel. Niku nek sing zikiran. Yo nek sing zikiran sing hakiki. Nek sing zikiran sing ora hakiki yo awak kesel, hati kesel. Hati tambah gething, zikiran suwene pol. Oh, pokoknya zikir itu ya'malu fil qalb. Bekerjanya itu untuk hati. Senajan awak dhewe rak mudeng. Maca la ilaha illallah ku biasanya mboten sampai hati, tapi senajan ora sampai hati itu pasti ada asarnya dalam hati. Kata beliau, zikir itu punya pengaruh besar dalam hati, bisa menarik hati. Kemana? Dia dengan keistimewaannya, zikir itu dengan keistimewaannya bisa menarik pemilik hati tersebut dari kealpaan, dia sering lali, sering ora eling Gusti Allah menuju ila awalimil ghuyub, menuju pada alam-alam gaib. Jadi wong sing ngerti alam gaib, alam malaikat, alam arwah niku ora mungkin wong sing ghaflah. Ora mungkin wong sing ora tahu zikiran. Paham nggih? Jadi nek wong sing ora zikiran kok ngaku-ngaku iso ketemu malaikat, iso ngaku-ngaku ketemu arwahul muqaddasah, ngaku-ngaku ketemu Kanjeng Nabi, nonsen. Kosong itu, ya. Ono wong kelakuane wong keluyuran ae, kok iso ngaku-ngaku ketemu Mbah Sunan Kudus dek dina Selasa misalnya dan dikandani iso ngene-ngene misalnya. Iku gak mungkin. Karena gak zikir. Carane ke sana kan harus zikir. Nah, carane ke sana harus zikir dan ketika orang ini sudah keluar dari kelupaannya menuju alam-alam gaib, kenapa dikenalkan sama alam gaib? Sebelum kita tahu alam jabarut, alam lahut ya. Alam jabarut dan alam lahut, alam ketuhanan, itu biar kita tahu makhluk-makhluknya dulu. Mosok ana alam gaib. Syaratnya wong wali kan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa hum walladzina yu'minuna bil ghaib. Carane wali kudu iman karo gaib. Paham enggak? Makanya nek wong zikir kok istiqomah kemudian kok dhek reti jin, reti malaikat. Iku salah satu sarana biar dhek iman karo alamul ghaib. Kan kita dituntut iman sama hal gaib.
Nek rak ketemu kan angel mau tadi seperti yang saya katakan. Nek ketemu terimane karo jin, keterimane karo arwahul muqaddasah, itu masih kita kuat. Makanya untuk menuju kita percaya adanya Allah, menuju alam jabarut, itu harus tahu alam gaib. Dan orang yang sudah mencapai makom wali itu tidak akan cukup dengan alam gaib. Misalnya kok sampean zikiran, kemudian asarnya zikiran tersebut bisa ketemu sama jin Abdul Jabbar, Abdul Qahar misalnya, ono jenenge kembar Abdul Jabbar, Abdul Qahar. Ono Abdul Qahar. Utawa jin jenenge Mbah Kaji Hasan dan Mbah Kaji Husain misalnya. Mbah Kaji Hasan medok menusone, Mbah Kaji Husain kan dari saudara alam lain misalnya. Terus kemudian setelah ketemu yang hal-hal tersebut kok sampean puas di situ, maka untuk ma'rifatullah susah. Untuk ma'rifatullah susah. Tapi ketika ketemu sama seperti itu dan sampai tidak bergeming. Tidak, saya enggak butuh yang ini. Saya tidak butuh sama jin. Saya tidak butuh dikhodami jin misalnya. Kan biasanya nek wong berdikiran niku wonten khodam sing mara. Wah, jin ini menjadi anak buahmu seakan-akan kan gitu kan. Jin mbok kongkoni, kon dadi wedok wis mbok keloni ngono mboten. Mboten ngoten. Ketika sudah amalan kemudian ketemu hal-hal yang gaib itu tidak akan kaget karena tujuan Anda dari awal sudah Allah Subhanahu wa taala. Nek tujuan awalnya bukan Allah Subhanahu wa taala, kok karomah, ya berarti nek tekan alamul gaib pun mandek, ora bakal tekan apa mau ma'rifatullah. Makanya ini hanya menerangkan memang zikir niku punya pengaruh bisa membuat orang-orang itu kasyaf. Tapi tujuannya kok orang-orang itu bisa kasyaf, kok semudah itu? Tujuannya bukan untuk itu. Tapi tujuannya agar dia itu loh, yang awalnya sibuk dengan dunia, min mawatinil ghaflah, sibuk dengan dunia, dia kok iki loh perjalanannya masih jauh, yaitu ma'rifatullah. Awalnya tujuannya zikir itu bukan untuk ben roh jin, ben khodam jin iku akeh, duwe santri jin akeh mboten. Tujuannya tetap ma'rifatullah. Lah kok ketemu karo iki ben eling karo dunia itu tidak sepiro kan ngoten. Makanya wong-wong sing nek wis tekan alam gaib niku biasanya yo ngomongnya aneh-aneh dan dia senang dengan hal tersebut. Tapi hati-hati, tak beleni meneh iki rada jelimet nggih. Ben setho Zikir itu sifatnya narik hati, menarik kesadaran kita yang mana dunia ini fana menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum menuju Allah Subhanahu wa taala, kita harus ketemu sama yang namanya alam gaib. Kenapa harus alam gaib? Karena kalau kita bisa mengimani alam gaib ini, maka ma'rifatullah itu sah. Menjadi wali itu sah. Soalnya tuntutannya alladzina yu'minuna bil ghaibi. Tapi kok ketika wis ketemu alam gaib pun puas, pun mandek. Ora bakal iso tekan ma'rifatullah. Makanya nek sampean maca rotib hadat utawa rotib atos muni ngaku-ngaku. Kok karena barokah rotib hadat rotib atos iki bisa mukasyafa, bisa melihat hal-hal yang aneh, tolong itu jangan diceritakan, teruskan saja keikhlasanmu, teruskan saja niatmu menuju Allah Subhanahu wa taala. Bon. Satu meneh isa ya. Kesel jebule. Wa qala radhiyallahu anhu la yatma'u ora tama. La yatma'u ora tama fi bulughil amali marang tercapai pira-pira angen-angen. Fi bulughil amari ing dalem tercapaine pira-pira apa mau? Angen-angen cita. Layat ma'u ora tama fi bulughil amali ing dalem tercapai pira-pira angen-angen utawa cita-cita wal autari lan pira-pira kebutuhan. Wal autari lan pira-pira kebutuhan. Sapa sing ora tama? Man sapa wong. Man sapa wong lam yuwatin kang ora nguwatake sapa man. Lam yuwatin kang orang nguatake sapa man nafsahu ing awak dhewe man ala rukubil ahwali marang numpak pira-pira bahaya ala rukubil
ahwali marang numpak pira-pira bahaya, wal akhtari lan tegese pira-pira bahaya. Wal akhtari lan tegese pira-pira bahaya. Ya ini sangkut pautnya masih sama zikir tadi. Tadi dikatakan kalau memang niat awalnya lillahi ta'ala ketika ketemu barang-barang gaib niku boten puas karena yang dicari ridho Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Maka di sini dikatakan la yatma'u fi bulughil amali wal autar. Sungguh tidak akan tidak akan serakah pada apa yang diinginkannya, apa yang dicita-citakannya, apa yang dihajatkannya. Dalam hal ini apa? Ma'rifatullah sama swarga. Orang-orang siapa orang yang tidak akan tamak seperti ini? Ora tamak ring Gusti Allah, ora tamak ring swarga. Yaiku man lam yuwattin nafsahu ala rukubil ahwali wal akhdar. Orang yang mana tidak bisa memperkuat dirinya untuk siap menaiki atau untuk siap menghadapi bahaya-bahaya atau hal-hal yang datang, keanehan-keanehan yang datang. Ketika memang niatnya dia ora kuat nampa godo iku mau, tidak kuat menerima godaan. Seperti tadi ada ketemu jin ya, kayak ceritane orang-orang yang sekurun sama Syekh Abdul Qadir Jailani, ketemu iblis ngaku-ngaku jadi Tuhan, akhirnya kan tidak kuat. Dan si Tuhan palsu ini mengatakan, abahtu lakal muharramat, saya halalkan segala hal-hal yang haram. Apa yang terjadi? Ma'rifatullah tambatan. Tidak, akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi mereka malah kafir murtad. Maka kita harus kuatkan al-bulugh wal al-amal wal autor. Kita harus kuatkan dulu cita-cita kita. Benar gak cita-cita kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Benar gak cita-cita kita yang kita butuhkan itu adalah swargane Gusti Allah? Nek benar memang ilallah dan ilal jannah, insyaallah ketika melihat hal-hal seperti itu, kok ngono abahtul lakal muharramat, yakin niku setan. Yakin niku hanya godaan. Nek yakin kaya ngono selamat tah mboten? Selamat, maka dia akan sampai. Tapi nek wis sampai situ ketemu setan wis puas, ketemu jin-jin ngapusi kok wis puas, maka layak tumak, dia tidak akan punya sifat tomak pada akhirat. Apa yang dicari? Yang dicari cuman keanehan-keanehan tok. Wah, aku bar ketemu Mbah Sunan Kalijogo muni ngene mbek aku, jagongan mbek aku. Sesuk cerita meneh dhewe meneh. Pokoke cari-cari cerita-cerita yang aneh dengan harapan dia sudah seperti waliullah yang memiliki karomat yang banyak. Padahal kan keblinger ya. Pokoknya hati-hati, sampean punya cekelan itu juga penting, tapi cekelane didelok sih. Cekelane apakah memang ada yang menanggung seperti Ratib Haddad niku cekelane sing nanggung sinten? Sing nanggung Imam Haddad. Diamalkan siapa saja, dosisnya tidak akan yang menjadi memabukkan atau menjadikan orang menjadi sakaratul maut. Karena Ratib Haddad tidak ada. Karena sudah dosisnya sudah diatur sama Ratib Haddad pemiliknya. Kalau sudah hizib itu meneh. Hizib itu biasanya rodok panas dan galak. Wah itu perlu ijazah, perlu amal, perlu tirakat. Tirakat itu tujuannya bukan untuk karomah niku boten. Tirakat itu melatih diri untuk kuat menerima nur, untuk kuat menerima barokah dari hizib yang kita baca. Nah, jadi coba pikir sing aneh-aneh. Nek tirakat itu berarti untuk karomah. Enggak. Tirakat itu ben awak dhewe kuat menerima. Biasanya tirakatnya poso nggih. Hizib niku isine nurullah. Hizib niku isine cahaya-cahayane Gusti Allah. Tapi nek awakmu jek kotor, eman-eman hizibe, ya eman-eman hizibe. Ati jek kotor kok dipeki nur, dipeki zikir, dikon peksa zikiran ya gak bakal masuk. Karena masih tertutupi dengan dosa. Carane ngresi dikon poso. Jadi aja mbok pikir nek aku bar tirakatan wis bar muteh iku berarti mesti wah ngilmu-ngilmu masuk kabeh. Ayo engko sik kuat sik ta ora karo iku nem dikiramu kan ngoten pun. Wa qala radhiyallahu anhu la yambagha wallahu a'lamu bissawab.